Honestly, I think the most sense is either Colby or Hamza. I think both of those guys make the most sense. I'm not really worried about it. Both guys are not on my level, and I'm the best pound for pound people's champion in the world right now. Nobody's gonna stop me. Colby direncanakan Dana White sebagai potensi berikutnya bagi Lawan CHIMAEV untuk menguji kemampuan di dalam oktagon setelah mengalahkan Gilbert Burns di UFC 273 yang lalu. Namun wajar jika banyak orang yang beranggapan bahwa The Charles bisa saja menolak pertarungannya dengan CHIMAEV meskipun belum ada pernyataan resmi dari Colby atas penolakan tersebut. Dari komunikatif yang selama ini dilontarkan Colby di beberapa media sosial, baik secara tulisan maupun interaktif, harusnya ludah yang terjatuh tidak akan dijilat kembali setelah beberapa kali petarung Amerika itu mengatakan CHIMAEV tidak berada di levelnya. Dan parahnya, pernah ditanya pewawancara tentang CHIMAEV, The Charles malah tidak menjelaskan apapun dengan alasan The Boss tidak dalam pemikirannya. Dari beberapa alasan tersebut, di samping juga dia mengkhawatirkan kerugian yang akan didapat seperti nasib Gilbert Burns yang harus menerima pil pahit. Masuk akal mungkin jika Colby nantinya akan menolak pertarungan dengan Hamzat. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pengamat UFC yang sangat merasa ketidakyakinannya mengenai bintang kelas welter Colby akan menerima pertarungan yang banyak dibahas melawan penantang yang sedang naik daun, Lawan CHIMAEV. Pasca kemenangan melawan Gilbert Burns, seorang mantan penantang gelar dan kemudian menjadi penantang peringkat kedua, CHIMAEV terus didorong hingga batasnya dalam duel yang tidak akan pernah dilupakannya. Terlepas dari beberapa kesulitan yang diterimanya ketika melawan Durinho, pria Swedia kelahiran Chechnya itu meraih kemenangan di kartu skor, mengamankan kenaikan 8 tempat, menduduki tempat ketiga di tangga kelas welter. Dengan kemenangan kelimanya di oktagon, tampaknya CHIMAEV telah mengatur jalur tabrakan berikutnya dengan penantang teratas Colby. Sebelum acara tersebut, Presiden UFC Dana White juga telah menyarankan bahwa pemenang pertarungan UFC 273 antara Boss dan Durinho kemungkinan akan bertemu Charles di acara utama kartu ABC berikutnya. Mengetahui potensi ini yang mengantarkan namanya semakin dekat ke pertarungan gelar, CHIMAEV telah muncul lebih dari bersedia untuk berbagi kandang dengan mantan juara sementara itu, meskipun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Covington. Menurut mantan penantang gelar 2 divisi, Sonnen, itu adalah alasan yang bagus yang mesti dilakukan Covington karena peluangnya menerima pertarungan itu tidak begitu menguntungkan baginya, di mana lawannya bisa mengamankan tembakan gelar, sementara dia tidak bisa lagi menuju ke sana. 2 days before this fight happened, Dana White went onto a major media outlet known as the Pat McAfee Show and said it was going to be Colby versus CHIMAEV in that spot. What's Bahal inserting himself for? How? Why? Dalam wawancaranya, Sonnen menjelaskan, "Saya tidak berpikir mereka akan melakukan pertandingan itu. Saya bahkan tidak berpikir mereka telah berbicara dengan Colby tentang pertandingan itu. Dana baru saja berkata, ini arah yang akan kita tuju. Itu dimaksudkan sebagai pujian untuk Colby. Dana mencoba mengatakan Covington siapa seorang bintang. Saya akan mengambil bintang saya dan saya akan menempatkannya di acara utama. Siapapun yang menang antara Burns dan CHIMAEV akan dimasukkan ke dalam acara utama itu. Itu dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang sangat manis bagi Colby. Jelasnya memposisikan The Charles untuk CHIMAEV." Sonnen juga menambahkan, "Saya hanya memprediksi seperti Belal Muhammad. Bukan itu yang didengar Colby. Colby tidak ingin menyelesaikan ini. Saya juga tidak setuju dengan gagasan bahwa organisasi bersedia menjadikan pertandingan pesaing nomor 1 itu." Dari kesimpulan pernyataan Sonnen ini, besar kemungkinan jika The Charles akhirnya menolak untuk berbagi di oktagon dengan CHIMAEV, disebabkan faktor keuntungan karir tidak mendukungnya lagi ke puncak. Malahan memberikan peluang hype yang lebih meningkat lagi jika nasibnya sama dengan petarung Brazil Gilbert Burns. Lantas, siapakah calon CHIMAEV jika benar Covington menolaknya?
Belal Muhammad telah memasukkan dirinya ke dalam gambar potensial setelah kemenangannya atas Vicente Luque di UFC Vegas 51. Mantan petarung kelas menengah dan kelas berat ringan ini percaya bahwa perebutan gelar antara Remember the Name dan CHIMAEV sangat memungkinkan untuk digelar. Potensi ini begitu diyakini Chelsonen dengan mengatakan, di saat-saat terakhirnya tentang Raja Dunia, dengan penonton terbesar yang akan dia miliki, yang ingin dia pengaruhi, dia memasukkan dirinya ke dalam pertarungan yang sudah selesai. Itulah yang membuat kami percaya. Sekarang tiba-tiba, Belal keluar. Dia baru saja keluar dan berkata, saya pikir saya akan melawan CHIMAEV selanjutnya. Saya tidak berpikir Colby akan melakukan pertandingan itu. Saya pikir Belal ada benarnya juga, ungkap Sonnen melihat potensi pertarungan Belal Muhammad. The law! Remember the name Muhammad! Chelsonen juga menambahkan jika pertarungan antara CHIMAEV dan Colby itu sama saja pertarungan antara CHIMAEV versus Belal Muhammad, dan sebaliknya itu juga sama dengan Gilbert Burns versus Colby Covington, di mana keempat potensi petarung ini tidak akan menjadi masalah bagi para penggemar. Jika prediksi Sonnen menjadi kenyataan, Belal bisa memiliki kesempatan untuk mengamankan tembakan gelar pertamanya dengan kemenangan berbagi kandang melawan CHIMAEV di headliner ABC berikutnya. Kemudian, meskipun Gilbert Burns telah menyuarakan rematch dengan CHIMAEV terlebih lagi, Durinho mengundang dengan 5 ronde. Akhirnya panggilannya ini tidak mendapat respon yang berarti dari Dana White, dan belakangan malah petarung Brazil itu menerima gagasan dari pejuang di kelas ringan Dustin Poirier untuk berbagi dengannya di dalam oktagon. Dari pupusnya potensi rematch melawan Gilbert Burns, apakah CHIMAEV juga berpeluang langsung menuju pertarungan gelar pemenang antara Kamaru Usman dan Leon Edwards? UFC tidak akan hanya memperhitungkan karir petarungnya, melainkan ada efek bisnis di balik pertarungan dari para jawara oktagon. Gejala Next Fight Hamzat CHIMAEV menggambarkan dua pertarungan yang mungkin akan dihadapinya antara melawan Belal Muhammad atau langsung ke pertarungan gelar. Jika dimungkinkan, peluang penghasilan akan lebih berpihak kepada CHIMAEV langsung ke perebutan gelar daripada harus mempertemukan dengan Belal Muhammad. Di luar dari keyakinan ideologi antara Hamzat CHIMAEV, Belal Muhammad, dan Kamaru Usman, dimungkinkan UFC lebih mementingkan dari penantian banyak penggemar antara CHIMAEV melawan Usman atau Leon Edwards. Mengingat ketika pro kontra atas kemenangan CHIMAEV melawan Burns, bos UFC Dana White langsung berkomentar membela kemenangan CHIMAEV, seakan menggambarkan untuk melaju ke pertarungan puncak. Dari sejumlah indikasi ini, teranglah kiranya jika Covington benar-benar menolak melawan CHIMAEV, maka UFC terpaksa meminta The Boss untuk menanti di sisi setelah pertarungan Usman versus Leon Edwards. Bagi kalian yang tidak sependapat atas pemikiran ini, silakan beri pendapatnya di kolom komentar sebagai bahan pengembangan untuk pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.